hanya yang mengalami kekerasan atau yang sudah menjadi korban, tapi memenuhi hak anak juga merupakan bentuk perlindungan terhadap anak. Oh, boleh next? Ya, kalau kita lihat, saya singkat saja, kebijakan tentang perlindungan anak tentu payung hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 yang sudah beberapa kali direvisi. Kenapa direvisi? Karena kondisi perkembangan zaman membutuhkan beberapa penyesuaian. Sekarang sudah tahap ketiga revisinya. Kemudian ada Perda Sulawesi Selatan nomor 4 tahun 2013 tentang sistem perlindungan anak. Itu adalah turunan dari undang-undang. Nah, kita lihat ada peraturan daerah Kabupaten Goa nomor 5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Ya, jadi setelah provinsi menyusun peraturan daerah, Kabupaten Goa termasuk salah satu kabupaten yang paling cepat merespon. Sebelumnya juga ada Kota Makassar, malah Kota Makassar lebih belakangan barangkali. Jadi apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Goa terkait komitmennya untuk melaksanakan atau menyelenggarakan perlindungan anak. Ada yang sudah pernah dengar ada Perda Perlindungan Anak? Sudah ya, mungkin disosialisasi. Ya, boleh next. Oke. Saya ingin menggambarkan kenapa ini penting juga untuk teman-teman tim penggerak PKK, pengurus dan anggota. Kebetulan di tim pengurus PKK provinsi, saya juga dimasukkan ke dalam Pokja 1. Ternyata setelah di dalam Pokja 1 saya baru melihat, ya ampun, program kerjanya nasional itu mungkin 80% itu ada di DP3A. Iya. Jadi Bu Sekda izin di sini saya ambil satu dulu, karena kan banyak sekali ada anak tentang narkoba, tentang kisah ya, identitas keluarga Indonesia, sadar identitas, sadar administrasi kependudukan Ibu PKK memang lebih hafal itu programnya ya. Nah, salah satunya adalah yang bisa disinergikan dengan PKK adalah keluarga Indonesia, jadi kilas. Keluarga Indonesia lindungi anak dari kekerasan. Ada tambahannya seksual. Kenapa khusus dibuat untuk seksual, kekerasan seksual? Karena kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sangat meningkat di beberapa tahun terakhir ini. Termasuk, mohon maaf saya harus katakan, Kabupaten Goa adalah salah satu kabupaten yang datanya terkait kekerasan, khususnya kekerasan seksual anak, sangat meningkat. Mohon maaf, hampir setiap hari tim kami dari UPTD PPA itu mendampingi kasus-kasus selain ditangani di Goa. Biasanya kalau lintas, kejadiannya lintas kabupaten kota atau lintas lokasi, maka provinsi itu menjadi kewenangan ataupun tanggung jawab provinsi bersama-sama dengan daerah. Nah, di sini program kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak ini menurut saya bisa menjadi salah satu program, jadi sudah bisa nanti dilaporkan. Kemudian pendampingan pada anak korban kekerasan berbasis masyarakat ini juga penting. Dan ibu-ibu, saya nanti di akhir dari sesi ini saya ingin menitipkan informasi nomor telepon yang bisa dikontak ya apabila membutuhkan informasi lanjut, konsultasi ataupun pengaduan. Kemudian mitra kerjanya kalau di kementerian itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan, di provinsi atau kabupaten itu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Kemudian Kementerian Hak Asasi Manusia ada kanwilnya, nggak tahu kalau ada kandepnya nggak ya. Komisi Perlindungan Anak ini adanya di nasional ya. Tapi kita ada juga UPTD PPA, dan UPTD PPA Kabupaten Goa itu cukup aktif di dalam
melaksanakan tugas-tugas pendampingan. Izin ibu-ibu, ada yang sudah pernah dengar atau pernah berhubungan dengan UPTD PPA? Boleh angkat tangan? Ada ibu Ir. Baik, sedikit sekali. Yang lain belum pernah tahu. Oh ya, jadi ada layanan yang ada di bawah DP3A, GOA, itu khusus menangani pengaduan kekerasan perempuan dan kekerasan anak. Nanti apa yang dilakukan itu didampingi, ya, dilayani psikologis dan sebagainya. Nanti kita ada slide-nya. Nah, isu strategisnya yang banyak saat ini adalah ada eksploitasi dan kekerasan seksual secara online. Jadi biasanya cari mangsanya itu di online. Walaupun nanti bentuk kekerasannya ada yang terjadi di online, ada juga yang terjadi di offline ketika bertemu. Jadi dipancing dulu kenalan. Kalau korbannya sudah percaya, setelah itu diajak untuk bertemu, dan biasanya disitulah terjadinya kekerasan. Jadi bujuk rayu secara online, grooming ya, grooming istilahnya, yang didekati, dirayu, dibujuk ya, sampai diberikan perhatian. Nah ini yang sangat berbahaya karena data-data yang kami dapatkan berdasarkan korban-korban itu lebih banyak anak-anak yang menjadi korban itu adalah anak-anak yang pendiam, yang mungkin kurang mendapatkan perhatian dari orang terdekat, sehingga kalau ada yang memberikan perhatian itu langsung berbunga-bunga, cepat percaya. Kemudian live streaming seksual anak secara online itu banyak sekali laporannya, ya. Kemudian tingginya kejahatan seksual terhadap anak di sekolah dan di masyarakat. Tidak ada sekarang tempat yang luput dari kekerasan, termasuk